Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Mohon maaf kalau kemarin tuh tiba-tiba mendadak untuk meminta kalian membuat pertanyaan. Jadi sebenarnya saya sudah mau bikin materi, tapi saya tuh ngalami writer's block. Jadi kayak kesulitan untuk menuliskan materi gitu loh. Jadi saya akhirnya yaudah daripada bingung untuk nulisin materi apa, jadi digantilah materi ini dengan sesi tanya jawab. Oke, jadi nanti ini modelnya dari pertanyaan yang sudah kalian kirimkan ke saya sampai jam 10 tadi, mungkin ada beberapa yang terlambat, udah saya tampung semua. Lalu dari yang hasil sekitar 38 pertanyaan yang sudah masuk, itu saya kategorisasi. Jadi ada 3 topik ya. Topik yang pertama itu trauma, topik yang kedua tentang diri yaitu inner self, lalu ada inner child, inner voice, inner critic itu. Nah, dan yang ketiga ada yang namanya konsep diri dan self defeating behavior. Nah, itu bagaimana? Jadi nanti itu saya bikin 3 video. Masing-masing videonya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang udah saya compile, saya jadikan satu. Nanti penempatannya tidak urut ya. Jadi ada yang mengirim pertanyaan itu awal, tapi karena dia konsep masuk di ranah konsep diri, jadi pertanyaannya ada di akhir, di bagian konsep diri begitu. Nanti silakan kalian saksikan semua saja, kalian perhatikan mana yang termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan kalian ya, jangan sampai ada yang miss. Oke, langsung saja kita langsung mulai ya untuk sesi tanya jawab yang pertama. Ada pertanyaan, oh ya, sekali lagi saya tekankan lagi, semua pertanyaan di sini sifatnya anonim. Jadi memang saya membaca semuanya, tapi di kesempatan ini, di video ini tidak akan saya sebutkan namanya, jenis kelaminnya, usianya, jadi tidak ada identitas apapun ya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama itu trauma. Seperti yang kalian ketahui kan, kalau kemarin tentang pengalaman dari klien-klien yang asli ya, mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau di sini tuh bagaimana sih keterkaitan trauma, kekerasan yang dialami itu berdampak pada diri, berdampak pada konsep diri dan perilaku kita. Nah, kalau ini ada yang bertanya, teman kalian, bagaimana dampak trauma pada kehidupan sehari-hari. Jadi trauma itu mengakibatkan individu itu akan lebih sedikit terganggu ya kepribadiannya. Bukan sedikit, kalau tidak segera tertangani dengan baik, kepribadian itu akan bisa berubah, akan bisa mengembangkan kejiwaan, gangguan kejiwaan yang lain. Itu salah satu dampak trauma. Bisa juga kepribadiannya bisa berubah, yang awalnya tuh dia itu cenderung pendiam, lalu dia ketika mengalami peristiwa yang traumatis dia mudah cemas. Yang awalnya dia tuh tipenya yang santai ya, ketika mengalami peristiwa traumatis tuh jadi kepribadiannya ada yang berubah dari yang sebelumnya. Itu salah satu dampak dari trauma. Apa saja penyebab terjadinya trauma? Jadi trauma itu disebabkan oleh trauma secara psikis, misalnya dipukul, ada trauma secara biologis, ada perubahan cuaca, misalnya juga ada gempa bumi, ada bencana alam, itu secara biologis ya, dari aspek eksternal, aspek lingkungan kita. Lalu ada juga trauma yang disebabkan oleh kondisi sosial di lingkungan kita, misalnya ada peperangan, ada konflik, genjatan senjata, misalnya di GAM, di Aceh itu kan ya, di timur juga ada peperangan seperti itu. Lalu juga penyebab lain tuh ada kekerasan dari orang di sekitar kita, atau kekerasan secara verbal, fisik, kekerasan secara psikis, secara emosional. Situ nanti kalian bisa cari-cari sendiri. Bentuk kekerasannya itu macam-macam. Ada yang namanya gaslighting, ada yang namanya gaslighting itu misalnya ada pacaran nih, A sama B. Lalu itu A ini cowoknya, B ini ceweknya. Nah, ketika
laki-laki ini melakukan gaslighting kepada perempuan, dia itu semacam menyalahkan sisi ceweknya. Anggap aja gini, yang selingkuh tuh yang cowok, lalu ceweknya itu digaslighting sama cowoknya. Ceweknya ini di abuse ya sama cowoknya, itu abuse-nya bentuk tipenya itu gaslighting. Jadi semacam, ya sudah, aku selingkuh karena kamu nggak cantik, aku selingkuh karena kamu nggak perhatian. Nah itu kan sebenarnya salahnya itu ada di dia, di laki-lakinya, tapi dia seolah memutarbalikkan keadaan. Jadi seolah-olah nih perempuan ini, ceweknya ini yang B ini yang salah. Itu yang namanya kekerasan secara psikologis, gaslighting. Atau juga ghosting. Ghosting itu misalnya itu juga kekerasan psikologis ya. Misalnya ada sudah dekat sama orang, udah PDKT, lalu dia di ghosting nih sama ini orang yang sudah dekat sama dia. Jadi teleponnya udah nggak diangkat, WhatsApp-nya nggak diangkat, jadi seolah-olah dianggap jadi hantu gitu loh, di hosting, dianggap kalau dia tuh sudah eksistensinya tuh udah nggak ada, jadi langsung di-cut. Kalau zaman dulu di Delcon gitu orangnya, itu yang ghosting. Itu salah satu trauma sih, salah satu kekerasan yang bisa menyebabkan traumatis pada seseorang. Itu nanti lebih jelasnya bisa kalian googling sendiri, contoh-contoh kekerasan psikologis. Lalu gejala trauma secara emosional. Gejala trauma itu macam-macam ya, bisa takut, bisa cemas, bisa khawatir, bisa ada perasaan minder. Nanti akan dijelaskan di topik-topik yang selanjutnya. Ada perilaku self-defeating behavior. Jadi secara singkat di sini saya jelaskan, self-defeating behavior merupakan perilaku di mana individu ini cenderung berusaha untuk mensabotase dirinya atau berusaha untuk menggagalkan usahanya. Misalnya begini, ketika individu itu mengalami kekerasan atau mengalami kekerasan dari orang tuanya. Nah, orang tuanya ini sering mengkritik dia, aduh jadi anak aja gitu aja nggak mampu kamu. Lihat anaknya tetangga udah ranking 1, cakep, pinter, bahagiain orang tua, lah kamu apa? Nah itu salah satu bentuk kekerasan ya psikologis yang dilakukan orang tua pada anak. Nah dengan adanya kondisi ini, dengan perilaku kekerasan yang diberikan pada anak ini, anak akan mengembangkan konsep diri yang buruk. Makanya itu setelah ini kan akan ada bagian konsep diri ya. Konsep diri itu akan terganggu. Nah, ketika individu itu konsep dirinya terganggu, otomatis harga dirinya tuh rendah. Lalu dia merasa tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan tugasnya. Nah, ketika dia itu melakukan suatu hal, misalnya gini, karena anak ini tuh anak yang pintar, tapi dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang kan kekerasan secara psikologis ya. Jadi ketika anak ini akan lomba, misalnya Budi nih akan lomba, lalu dia motivasinya tinggi, aduh iya nanti aku akan belajar gini wis tak persiapkan gini. Tapi karena adanya abusement itu ya, adanya kekerasan dari orang tua itu, harga dirinya jatuh, rusak, hancur. Nah ketika dia akan nyoba lomba nih, aku akan lomba nih, tapi dia tidak bisa sanggup, akhirnya dia mensabotase dirinya. Dia ya udahlah biarin, aku nggak usah ikut aja, nggak apa-apa, paling ya aku nggak bakal bisa sukses ngalahin itu perwakilan dari sekolah lain. Nah itu salah satu contoh self-defeating behavior, itu di lingkungan sekolah. Bisa juga kalau di lingkungan ini ya, udah lulus sekolah, misalnya dia akan tes masuk kerja. Nah dia motivasi untuk lolos kerjanya udah bagus, aduh iya nanti aku tak belajar, siap-siap biar bisa keterima kerja. Tapi karena konsep dirinya buruk, karena harga dirinya juga rendah, akhirnya dia memunculkan perilaku itu, mensabotase diri, melakukan self-defeating behavior, perilaku merusak ya, atau mengalahkan diri sendiri. Akhirnya ketika akan tes, dia konsep dirinya juga kurang baik, akhirnya dia ya udah nggak usah ikut, daripada nanti aku kalah sama kontestan yang lain atau pelamar yang lain, ya udah aku mengundurkan diri aja. Nah itu dia tidak mampu untuk memenuhi keinginannya. Itu salah satu gejalanya atau dampak ya, bisa juga dampak dari
kekerasan yang bisa mengakibatkan orang trauma. Kalau trauma secara fisik bisa juga karena benturan. Karena trauma itu kan kondisi yang terjadi pada individu yang terjadinya itu secara tiba-tiba, secara mendadak yang membuat individu itu kaget dan membekas, pengalamannya itu membekas. Kalau trauma secara fisik ya bisa luka, lebam, berdarah, memar, itu secara fisik ya. Kalau psikologis ya itu tadi, kepribadiannya akan terganggu, self esteemnya akan terganggu juga. Nah, bagaimana cara menyembuhkan trauma psikologis? Trauma psikologis itu disembuhkan dengan bisa juga self help terapi dengan bantuan kita sendiri, atau juga dengan pertolongan psikologis. Kalau dengan bantuan kita sendiri, misalnya kita berzikir, kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, kita sholat tahajud, minta pertolongan. Lalu juga kalau self help bisa meminta tolong orang di sekitar ya, kalau bisa keluarga, bisa teman, pokoknya yang non profesional. Kalau yang profesional bisa datang ke psikiater, ke psikolog dengan terapi-terapi psikologis. Tuh, wah, selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu faktor gangguan kejiwaan meningkat karena adanya trauma. Nah, kalau yang pertama 9, trauma merupakan faktor psikologis. Apakah trauma ini bisa berada di kedua faktor dan memiliki hubungan terkait dari kedua faktor tersebut atau bagaimana? Jadi saya jelaskan lagi ya, kalau di pertemuan ke-6 ini yang jadi fokusnya itu adalah peningkatan HPA aksis. Nah, perubahan secara fisiologis. Perubahan inilah yang menjadi kata kunci atau yang menjadi key point atau yang menjadi fokus utama ya, faktornya. Sementara kalau trauma ini itu yang melatar belakangi munculnya. Jadi tidak mungkin kan HPA aksis ini, faktor yang bisa menyebabkan stres ini tiba-tiba muncul, pasti ada pendorongnya. Nah, ini trauma ini yang menjadi pendorongnya. Padahal sebenarnya kalau di pertemuan ke-6 yang menjadi fokusnya itu di peningkatan HPA aksisnya itu. Kalau yang di pertemuan 9 itu adalah faktor secara psikologisnya saja, misalnya ya kekerasan, adanya pengalaman traumatis, adanya coping stres yang kurang baik. Nah, itu di faktor psikologisnya memiliki hubungan terkait. Iya, hubungannya kalau yang pasti HPA aksis itu munculnya karena disebabkan oleh trauma atau kekerasan. Begitu. Oke, lanjut. Ini anonim juga ya. Jadi ini diceritakan kalau yang bersangkutan, sebut aja si Fulan, ini jatuh naik sepeda. Nah, jadi di sini Mbak atau Mas ini dia itu ketika berhubungan dengan kondisi yang sama. Jadi kalau di sini kan dia jatuh dari sepeda karena itu dulu pengalaman traumatis waktu SD. Nah, ketika sudah berlalu peristiwa itu, dia akan terulang lagi SMP, SMA, bahkan sampai sekarang ya. Adanya perasaan yang takut, cemas, lalu ada juga reaksi psikologisnya. Di sini jantung berdesir, lalu dia juga takut dan berusaha untuk menghindari agar tidak terjadi lagi ya kondisi itu. Padahal itu sudah terjadi sekitar 8 tahun. Apakah kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai contoh dari pengalaman hidup yang berkaitan dengan trauma? Iya, benar sekali. Jadi yang diceritakan di sini yang bersangkutan itu pengalaman traumatisnya yaitu saat jatuh. Ketika jatuh itu dia akhirnya takut kalau itu bakal terjadi lagi, takut kalau misalnya dia akan terluka lagi. Akhirnya karena itu tadi takutnya itu kan ini ya, irrational belief ya, kan itu pasti tidak akan terjadi lagi ya, bisa saja tapi tidak pasti terjadi, bisa iya bisa enggak, irrational belief. Nah, ini seperti yang kalian pelajari sebelumnya kan, ada yang namanya cognitive behavior therapy. Nah, itu pendekatannya lebih ke aspek kognitif. Jadi yang dialami di sini itu aspek kognitifnya yang terganggu. Terganggunya karena apa ya? Karena trauma tadi. Kalau ingin segera ditangani, jadi ya harus pendekatannya dengan pendekatan kognitif.
ketika dia ketika dia berada di kondisi itu di jalan, pasti yang muncul kan perasaan takut ya, pikiran kalau nanti aku jatuh lagi, jangan sampai terluka lagi kayak dulu, kayak gitu tuh kan. Akhirnya muncul reaksi fisiologis, deg-degan, berkeringat dingin, jantung berdetak dengan kencang. Nah itu ketika aspek-aspek tadi, cycle tadi itu teratasi dengan baik, maka tidak akan mengalami trauma. Nah trauma itu apa sih? Kalau misalnya dia traumanya masih berjalan sampai sekarang, itu bisa juga dikatakan fobia, bisa juga dikatakan PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi kondisi itu menyebabkan yang bersangkutan tuh stres, tertekan, cemas gitu ya. Lanjut, saya ingin menanyakan pengalaman pribadi. Nah ini juga sama, jadi yang saya kelompokkan ini tidak secara, ini memang berkaitan dengan psikologis ya, tapi aspek eksternal. Jadi misalnya jatuh, terus ini juga yang bersangkutan ini ada pengalaman terkena minyak panas sampai kulitnya mengelupas dan membutuhkan beberapa bulan sampai luka bakarnya mengering. Nah akhirnya Mbak atau Mas ini dia cemas kalau ketika berada di kondisi itu. Nah di sini kan kondisinya dia diminta untuk menggoreng ya, menggoreng lagi. Nah itu takut terciprat minyak. Nah apa itu dikatakan trauma? Iya, trauma juga bisa dikatakan fobia. Jadi traumanya ini pengalaman traumatis yang membekas, itu kan datangnya tiba-tiba ya, dia ketika menggoreng lalu langsung terciprat, itu tidak sesuai ekspektasinya kan. Pasti ya anak SD pasti takut banget ketika ngalamin kayak gitu, dan akhirnya mengakibatkan perasaan cemas, perasaan takut. Nah itu traumanya karena peristiwa itu. Agar saya kembali pulih dan tidak takut menggoreng, jadi begini, kondisi ini kan dikatakan sebagai pengalaman yang traumatis. Nah pengalaman traumatis ini bisa karena hal yang kecil atau hal yang besar ya kan. Bagi sebagian orang kondisi orang goreng aja kok takut, gitu aja kok trauma, padahal sebenarnya itu kondisi itu besar bagi orang yang mengalami. Kan kita orang nggak tahu ya takutnya itu bagaimana. Nah caranya itu seperti yang tadi saya jelaskan, kondisi takut itu, cemas itu kan berasal dari pikiran ya. Ketika kita memikirkan kalau ini nanti minyaknya bakal nyiprat atau nanti aku bakal terkena lagi, itu akan men-trigger atau membuat diri kita itu semakin takut, semakin cemas, semakin was-was. Nah ketika kita memberikan sugesti positif terhadap pikiran kita, terhadap diri kita, ya udah nggak usah takut, pelan-pelan, dengan cara apapun ya, misalnya ditutup lah pakai apa biar nggak kena langsung ke muka. Jadi memang harus dicoba pelan-pelan, sama kayak tadi. Kalau sama dengan kasus yang tadi ya, kalau memang takut, fobia berada di jalan, ya harus dilatih secara terus menerus. Sama kayak yang ini, kalau misalnya takut ketika menggoreng, ya harus dilatih terus menerus sampai ketakutannya itu hilang atau menurun. Jadi misalnya awalnya takutnya ini 10%, takutnya ini tingkatnya 10, takut banget. Nah ketika kita berusaha untuk menanamkan sugesti positif, lalu kita berusaha untuk memberikan solusi ya, misalnya ditutup atau teknik apapun lah yang agar lebih aman. Nah kita kembalikan lagi ke diri kita, apa sih yang kita rasakan ketika kita udah melakukan berbagai cara itu. Oh ternyata kita lebih rileks, ternyata kita lebih ngerasa aman ya, ngerasa bisa agar tidak terciprat misalnya kayak gitu. Ya udah nanti dicoba aja terus menerus sampai ketakutannya itu hilang. Jadi kalau istilahnya di behavior modification itu ada namanya teknik desensitisasi. Jadi proses penghilangan rasa takut yang dilakukan secara bertahap. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet ya. Seperti itu untuk yang kasus ini. Selanjutnya ini mengenai pengalaman hidup yang membebani. Jadi ini berawal di hari-hari terakhir perawatan Bapak sebelum kembali ke rumah.
tidak sengaja melontarkan kata-kata yang kurang pantas. Namun setelah menyadari itu, saya segera minta maaf. Namun selama Bapak, ternyata Allah lebih sayang terhadap Oke, sebelumnya saya turut berduka cita ya terhadap Mbak atau Mas yang mengirimkan cerita ini. Jadi yang ini teman kalian bertanya bagaimana baiknya kita ketika kita sudah melakukan hal yang kurang baik terhadap orang tua kita, tapi kita sudah minta maaf, tapi memori itu, kenangan itu masih ada, jadi timbul perasaan tidak nyaman, perasaan bersalah. Bagaimana menyikapi itu agar kita lebih tenang ya, meskipun kita sudah melakukan itu. Jadi begini Mbak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan pada diri sendiri, kesalahan pada orang lain, baik yang kita sengaja maupun enggak, bahkan terhadap orang tua. Nah, di sini kondisinya ada perasaan yang masih membebani, perasaan yang membuat terngiang-ngiang ya, terbayang bahwa seharusnya kita nggak perlu berkata seperti itu. Nah, di sini yang paling yang saya apresiasi dulu. Kalau di sini Mbak atau Mas yang sudah melakukan ini, yang sudah meminta maaf atas kesalahannya terhadap orang tua ya. Kalau di sini tuh udah yang sudah dilakukan tuh sudah benar. Ada perasaan bersalah, lalu mengaku bahwa ada perilaku yang kurang baik, ucapan yang kurang baik. Namun kondisi itu tuh masih membebani, ya wajar memang. Bahkan memori ketika kita kecil pun baik atau buruk masih kita simpan. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Kita harus berdamai dengan kondisi itu. Kita harus lebih memaafkan bahwa sebenarnya kita memang punya kesalahan, kita berbuat khilaf. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga memaafkan diri sendiri. Kalau di sini yang bersangkutan sudah meminta maaf terhadap orang tuanya, tapi hal yang belum dilakukan adalah memaafkan diri sendiri, memaafkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi, bahwa sebenarnya yang sudah dilakukan itu sudah bagus, sudah cukup baik, sudah luar biasa. Hanya saja kita belum bisa menerima kondisi kita dengan baik. Apabila kita sudah menerima kondisi kita sudah berdialog dengan diri kita sudah memaafkan kesalahan kita dari kita kecil, kita menerima apapun yang dia lakukan, dalam hal ini inner self kita ya, pasti akan lebih leluasa, lebih lega, lebih menerima kondisi yang sudah terjadi. Jadi saya sarankan bahwa boleh loh memaafkan diri sendiri tuh sangat-sangat boleh. Nggak ada manusia di sini tuh yang sempurna, nggak ada yang semuanya tuh benar, pasti ada salahnya. Nah, makanya alangkah baiknya kalau kita nggak menghakimi diri kita bisa menerima kondisi kita bisa memaafkan diri kita bahwa ya sudah, memang sudah takdirnya seperti itu, sudah meminta maaf kepada Yang Maha Kuasa, meminta maaf kepada orang tua, sudah sekarang waktunya memaafkan diri kita sendiri. Semoga dengan adanya usaha untuk memaafkan diri kita akan lebih plong ya, perasaannya tuh nggak terbebani, lebih plong dan pasrah lah, bisa menerima kondisi kita. Selanjutnya mau bagaimana kita kembalikan ke keputusan Yang Maha Kuasa, begitu ya. Semoga bisa membantu. Jadi memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang terkait hubungan dengan orang tua, terkait dengan kondisi ditinggalkan oleh orang tua. Di sini ada pertanyaan lagi. Di sini itu yang bertanya kondisinya itu 8 tahun yang lalu sudah ditinggal oleh ayah dan
sangat kehilangan sosok laki-laki. Iya, wajar saja Mbak, kalau laki-laki itu ya ibaratnya atau ayah itu pilar dalam sebuah keluarga. Apabila sosok ayah ini hilang, maka rumah itu, kepribadian anak itu atau rumah tangga atau keluarga itu bisa terganggu, tergoncang. Makanya saya bisa memaklumi kalau individu yang kehilangan sosok ayah akan istilahnya sangat mendambakan orang yang bisa mengayomi ya, orang yang bisa melindungi selayaknya sosok ayah. Begitu. Kalau yang di kasus ini itu teman kalian bercerita ada pengalamannya sempat dekat dengan lelaki lalu gagal. Lalu yang bersangkutan risau memikirkan bagaimana cara menerima memulai hubungan baru meskipun saya bertekad untuk tidak berpacaran dan ingin langsung menikah. Kerisauan itu bertambah ketika saya merasa sedih apabila ada keluarga atau kerabat saya yang sudah menikah. Oke, sebenarnya sih untuk saat ini ingin fokus. Oke. Saya tahu ini tidak baik, lalu bagaimana mengelola pikiran saya agar mampu tegar dan menerima keadaan yang saya miliki. Terima kasih untuk kesempatannya, maaf ceritanya panjang. Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau misalnya memang wajar saja kalau seorang anak itu pasti mendambakan perhatian atau bimbingan dari sosok ayahnya. Nah, itu akhirnya membuat sebut saja Fulan, ini Fulan ya, atau Mawar lah. Mawar ini ingin sekali untuk asumsinya ya, karena saya tidak mengenal Fulan, saya juga tidak melakukan asesmen, jadi asumsinya itu ingin mendapatkan sosok yang bisa mendampingi, menyayangi seperti ayahnya. Nah, dengan adanya keinginan itu akhirnya ingin menjalani hubungan yang lebih dekat dengan sosok lawan jenis, tapi karena ada satu hal akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Nah, sekarang dia risau. Oke, ada kecemasan ya, kerisauan, ada keluarga lain yang sudah menikah, jadi ingin juga berada di posisi itu. Bagaimana mengolah pikiran saya agar tegar dan menerima keadaan yang saya miliki. Jadi hampir sama ya kondisinya seperti yang sebelumnya. Yang paling penting memang sulit sekali dijalankan ya. Harus dilatih. Kita itu bisa menerima, ikhlas, legowo bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ada porsinya masing-masing. Jodoh, rezeki, kelahiran, kematian, nanti pasangannya mau siapa, nikahnya mau gimana, itu sudah ditetapkan, sudah ada takdirnya. Nah, apabila kita mampu menerima kondisi itu, kita bisa berdamai dengan diri kita bisa memaafkan diri kita, bahwa sebenarnya itu tidak salah siapa-siapa loh. Misalnya gagal berhubungan dengan pasangan, lalu ada kecemasan, yaitu karena adanya faktor internal atau kondisi dirinya itu yang belum bisa pulih ya, ada luka dalam aspek internalnya, inner self-nya ini terluka, mungkin karena dikecewakan, mungkin karena ada satu hal yang sangat-sangat membekas ya secara psikologis, akhirnya sampai sekarang belum healing secara sempurna ya, belum bisa sembuh secara sempurna. Maka yang harus menyembuhkan ya siapa ya, diri kita sendiri. Nggak ada orang ya, bahkan terapis secanggih apapun, lulusan Harvard atau apapun ya, itu ketika kita deny, kita membatasi diri kita sudah memblok diri kita nggak berusaha untuk sembuh, maka nggak akan bisa proses recovery itu berjalan dengan lancar. Nah, proses recovery itu 100% atau 1000%, 1.000.000% itu tergantung diri kita. Kita nggak usah datang, misalnya saja kita bisa healing sendiri, self healing. Misalnya dengan berdoa, dengan ikhlas, dengan menerima diri kita. Bisa juga dengan self talk ya, atau berkomunikasi dengan diri kita. Misalnya, nggak apa-apa, udah terlanjur, aku bisa move on kok, aku sanggup menjalani ini semua. Jadi semacam positif self talk, jadi otomatis
kata-kata positif yang kita lontarkan itu akan kita serap, kita internalisasi dalam diri kita, jadi kita akan lebih optimis. Itu salah satu caranya ya. Salah satu cara juga dengan bercerita dengan orang lain. Misalnya orang lain tuh sangat kalian percaya ya, cerita saja agar dapat masukan, feedback dari orang lain, sudut pandang orang lain tuh bagaimana, kita dapat masukan. Bisa juga kalau kalian nggak percaya, kalian bisa juga curhat kepada Tuhan yang Maha Kuasa ketika saat-saat yang penting ya, sholat tahajud atau sholat duha, kalian utarakan apa yang kalian rasakan dalam hati atau kalian ucapkan, kalian curahkan semua yang membebani selama ini. Itu bisa dilakukan dengan self help terapi. Bisa juga kalian dengan journaling, kalian tuliskan misalnya perasaan kalian hari ini, hari Senin tanggal 30 November, saya merasa bahwa saya begini. Tuliskan apa sih yang sebenarnya itu kalian rasakan yang selama ini membebani. Itu ya salah satu caranya. Oke, semoga bisa membantu. Selanjutnya hampir sama ya, ini trauma ditinggalkan oleh ayah. Nah, itu kondisinya almarhum ayah ini meninggal ketika ada ambulan. Maksudnya itu dari rumah sakit dibawa ke rumah dengan ambulans. Akhirnya mengakibatkan yang bersangkutan ini takut, trauma dengan ambulans. Akhirnya muncul perasaan atau reaksi fisiologis, deg-degan, gemetaran, takut, sedih, panik. Nah ini juga bisa trauma ya, kalau begini trauma. Kita belum bisa menerima kondisi itu, kita belum bisa berhubungan dengan diri kita di masa lalu, kita belum bisa menerima kondisinya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita di diri kita sekarang, kita bisa terkoneksi dengan di diri kita, inner self kita di masa lalu. Jadi begini, manusia itu pada umumnya memiliki berbagai macam peran ya, diri. Bagian dalam diri itu berbagai macam. Nah, nanti setelah ini kalian bisa cari teori transaksional atau transactional analysis teori. Nah, itu di sana dijelaskan bahwa self, diri itu terbagi jadi 3. Jadi 3 isinya itu individu yang dewasa, individu yang sekarang, dan individu di masa anak atau inner child gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini inner child-nya yang sedang terluka, jadi ada peristiwa traumatis di masa anaknya, lalu sampai sekarang belum terobati dengan baik. Akhirnya ketika berada di situasi yang sekarang, inner self-nya yang sekarang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh inner child, seperti itu. Nah, caranya untuk menyembuhkan adalah dengan menerima, dengan memanggil inner child kita. Misalnya kita berada di kondisi yang nyaman, kondisi yang tenang. Anggap saja waktu sholat tahajud ya, kita ajak ngomong, atau sebelum tidur kita ajak ngomong. Misalnya kondisinya ini, yang tanya ini mawar ya, saya berikan contoh begitu. Nah, ini mawar mau tidur, kondisinya rileks, lalu mawar bisa membayangkan situasi yang tenang, situasi yang nyaman, dan memanggil inner child-nya. Nah, ketika individu itu berada di kondisi yang tenang, misalnya dengan cara duduk di kamar sendirian atau berbaring di kasur. Bayangkan kalian berada di suatu kondisi atau suatu lingkungan yang sangat nyaman. Setelah itu kalian panggil diri kalian yang ingin kalian ajak ngomong. Kalian panggil namanya, misalnya Mawar sini. Lalu kalian bayangkan kondisinya dia seperti apa, wajahnya, ekspresinya.
Lalu kalian sampaikan apa yang kalian rasakan pada Mawar, apa yang seharusnya Mawar lakukan. Kalian apresiasi. Misalnya dalam kasus ini ya, Mawar ini inner child-nya takut. Dia sangat tertekan ditinggal oleh ayahnya. Ketika ayahnya itu sakit lalu naik ambulans, pasti Mawar mengalami peristiwa traumatis kan. Di sini Mawar yang dewasa, kondisi dewasa ini, Mawar bilang, menyampaikan, berkomunikasi dengan Mawar yang kecil. Bisa apapun yang Mawar sampaikan, bisa, kamu nggak usah takut, aku di sini akan ada buat kamu, atau kamu nggak usah sedih, aku selalu dampingin kamu kok. Kamu di sini di dunia ini nggak sendirian. Kata-kata yang memotivasi agar Mawar kecil itu bisa pelan-pelan menghealing dirinya, pelan-pelan bisa menyembuhkan lukanya. Seperti itu. Adanya koneksi antara Mawar yang dewasa, inner self yang sekarang, atau inner self yang bijak, dengan inner child yang terluka, yang takut, yang cemas, yang sedih. Nah, kondisi itu harus apa ya istilahnya, perasaannya itu harus sama gitu loh. Apabila Mawar dewasa itu sudah bisa menerima, tapi Mawar kecil ini yang masih takut, itu pasti akan adanya kebimbangan, pasti akan adanya konflik dalam diri. Makanya di kasus ini, Mawar itu mengalami trauma psikologis yang begitu besar ya, ketika ada trigger ambulans saja. Nah, bagi orang kan malah cuman ambulans, tapi bagi Mawar kecil itu sangat luar biasa dampaknya. Maka dari itu, tidak hanya Mawar, bagi teman-teman sekalian, apabila kalian punya pengalaman yang masih membekas sampai sekarang, yang berkaitan dengan pengalaman di masa lalu, maka yang paling urgent, sangat penting dilakukan adalah memaafkan atau menyemangati diri kita. Kita panggil inner child kita rengkuh, kita peluk, kita sayangi dia, kita tunjukkan bahwa kita ada buat dia, kita memaafkan dia, seperti itu. Oke, nanti pembahasan lebih lanjut di bagian inner child dan inner self ya. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai anak yang mengalami peristiwa KDRT di keluarga. Apakah anak tersebut berpotensi untuk menjadi orang tua yang sering melakukan hal yang di atas? Kalau iya, bagaimana cara agar tidak mencontoh, agar tidak tumbuh menjadi seorang yang pemarah, namun ia selalu melihat ayahnya yang pemarah? Pertanyaannya hampir sama. Kalau yang ini agar tidak membuat diri kita juga melakukan hal tersebut terhadap orang lain. Terus yang ini, yang ketiga, ingin bertanya bagaimana menghilangkan trauma negatif di masa anak yang terbawa hingga sekarang dan secara tidak langsung mempengaruhi perilakunya. Jadi di masa anak-anak mendapatkan kekerasan fisik, hal itu melekat dan hal membuat anak tadi juga sikapnya keras ya, jadi bisa juga keras kepala, perilakunya juga keras. Nah, jadi di sini memang kekerasan yang dilakukan oleh orang tua itu pastinya berdampak besar terhadap perkembangan anak ya. Anak itu kan melihat, anggap saja anak itu sebagai bystander, sebagai orang yang hanya lewat doang, orang yang hanya menyaksikan, bukan orang yang ikut terlibat. Anggap saja ayah dan ibunya ini bertengkar, dia hanya mendengarkan atau dia menyaksikan saja bapaknya memukul ibunya. Itu kan pasti secara psikologis berdampak sekali terhadap perkembangan psikisnya. Dia akan terluka, dia akan secara psikis ya akan kecewa dengan perilaku orang tuanya. Dia akan mempertanyakan kenapa kok bisa tega melakukan itu terhadap keluarganya sendiri. Nah, karena adanya semacam ketidakrelaan bahwa kita itu dilukai, kita itu mendapatkan perilaku kasar, adanya sifat pemberontak. Pasti anak itu kan memberontak, aku daripada dipukul mendingan ya aku
apa, jadi akhirnya anak itu membuat rebel, membuat dia itu memberontak sendiri, emosinya juga naik turun karena secara lingkungan kan dia ini kan ya, terinfluence dari keluarganya. Sama saja dengan seperti pertemuan kemarin, family express emotion, express emosi, emosi di keluarga, di lingkungan keluarga, iklim keluarga itu sangat mempengaruhi anak. Apabila anak yang dibesarkan dari orang yang keluarganya kerap berkonflik, maka anak itu bisa juga menampilkan perilaku agresif, bisa agresif secara internal pada dirinya sendiri atau melakukan perilaku agresif pada orang lain. Misalnya kalau yang dari diri sendiri ya mengkritik diri, menyalahkan diri sendiri, memaki diri sendiri, menganggap dirinya tidak mampu, itu agresif dan diinternalisasi di apa ya, di sari-sarinya itu diambil gitu loh, diterapkan pada diri sendiri, kan sebenarnya itu nggak bagus. Mengkritik, menganggap diri kita nggak mampu karena orang lain atau keluarga kita mengucapkan itu ke kita, jadi semacam sudah ini ya, tersetting di dalam pikiran, oh iya aku ini nggak mampu lah, aku nggak sanggup, orang bapakku aja, orang ayahku aja bilang gitu ke aku. Nah itu akhirnya mengakibatkan anak itu yaitu berperilaku yang mencontoh ayahnya. Nah, bagaimana agar tidak menjadi pemarah atau tidak menunjukkan sifat yang agresif? Nah, di sini itu kita harus sadar bahwa perilaku tersebut tidak baik. Kita harus memutus mata rantai. Anggap saja begini, orang tua menjadi orang tua itu kan tidak mudah. Setiap orang itu tidak terlahir menjadi orang tua. Pasti dia akan menjalani proses trial and error kan. Orang tua ini tidak langsung bisa tahu, langsung dapat ijazah menjadi orang tua. Pasti dia akan belajar menjadi orang tua yang pertama, punya anak pertama itu bagaimana, nanti kalau anaknya begini bagaimana. Nah, kondisi-kondisi itu kan orang itu kan belum bisa beradaptasi dengan baik ya. Ini fasenya mengapa kekerasan itu bisa muncul. Pasti dia belum bisa beradaptasi menjadi figur ayah atau figur bapak atau figur suami yang baik, karena dia sebelumnya belum dapat peran itu. Dia langsung menjalani peran itu, menjalani proses trial and error. Nah, misalnya saja dia ini, si bapak ini berasal dari keluarga yang broken home atau dia ditinggalkan oleh bapaknya. Nah, dia bagaimana dapat parental figur ayah yang baik itu bagaimana? Dia belum dapat gambaran menjadi ayah yang baik itu bagaimana. Akhirnya dia menciptakan standar-standar sendiri. Nah, belum tentu standar itu bisa diterapkan pada setiap anak atau setiap keluarga. Anggap aja misalnya dia disiplin, dia dididik disiplin oleh ayahnya, otomatis dia mendisiplinkan anaknya, terus anaknya tertekan. Nah, proses disiplin itu kan tidak selamanya baik ya. Kalau misalnya disiplin dengan diiringi oleh kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu kan akan menjadi anak itu minder, rendah diri. Nah, seperti itu. Itu ada mata rantainya, misalnya dari kakeknya nih, dia melakukan KDRT ke anaknya, otomatis anaknya ini yang menjadi korban akan juga menerapkan itu. Oh, anak yang menjadi anak itu gini, menjadi orang tua itu harusnya tegas, harusnya keras sama anak. Akhirnya dia menerapkan ke anaknya. Nah, mata rantai kekerasan ini harus diputus ketika dengan cara anak itu yang akan menjadi, misalnya generasi ketiga ini, dia dari kakeknya ini udah melakukan kekerasan, bapaknya juga menjadi korban, terus dia ini calon bapak. Nah, dia harus aware bahwa pengalaman yang dialami bapaknya itu juga pengalaman yang kurang baik loh. Bapaknya ini juga mengalami kekerasan dari bapaknya sendiri atau dari kakeknya anak ini kan. Dia harus aware dulu, oh iya ternyata kondisi ini tuh nggak bisa dilanjutkan, aku harus ngasih parenting yang baik loh, nggak harus disiplin dengan keras, tapi disiplin yang penuh kasih sayang, disiplin yang bisa memberikan kesempatan anak untuk maju, anak memberikan pola asuh yang demokratis pada anak. Nah, itu dari orang tuanya sendiri ini harus diputus nih mata rantai kekerasannya, seperti itu ya.
harus ada awareness sendiri, orang tua ini harus sadar bahwa bagaimana cara menjadi orang tua yang baik agar tidak berlanjut seperti itu. Nah itu bagaimana kalau yang belum menikah? Nah, kalau yang belum menikah ya kita harus menerima kondisi itu. Kita bisa memaafkan orang yang berperilaku keras ke kita, misalnya bapak kita atau ibu kita yang melakukan kekerasan ke kita tanpa kita sadari ya. Mereka tuh kadang nggak sadar bahwa mereka begitu tuh sebenarnya telah melukai kita. Kita harus menerima kondisi itu dulu, kita memaafkan, kita terima. Nah sebenarnya memaafkan tuh bukan untuk, ya ada bagian memaafkan untuk mereka ya, untuk orang yang menyakiti kita, tapi yang paling penting itu memaafkan tuh untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa move on, kita bisa maju, menerima masa lalu kita dan menganggap itu sebagai pembelajaran yang terbaik, bahwa sebenarnya kita nggak boleh melakukan hal itu lagi, atau kita nggak boleh melakukan seperti itu. Kita harus mengganti caranya yang baik agar tidak terjebak di kondisi yang sama seperti itu. Menerima kondisi itu, berusaha mengganti dengan yang baik agar cycle itu tidak terulang ya begitu. Oke, ini saya tidak cantumkan namanya, jadi ini ada yang bersangkutan ini sebut saja Fulan ya, atau Anon. Anon ini orang tuanya hampir bercerai. Dulu waktu SMP orang tua saya sempat bertengkar. Maaf. Jadi ini ceritanya dulu waktu SMP orang tua saya sempat bertengkar karena ada orang ketiga. Hingga saat ini saya takut apabila ada suara keras, saya curiga. Padahal mungkin bagi orang lain bercakap dengan tamu hal yang biasa. Jadi bagaimana untuk mengatasi kecurigaan? Jadi seperti yang sering saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau pengalaman traumatis itu sangat berdampak ya ke kita, atau bagaimana cara kita membawa diri, kita menyikapi sesuatu. Kalau di sini ada pengalaman traumatis terkait hubungan orang tua. Jadi kita di sini Anon ini curiga kalau ada orang yang orang tuanya ini ada orang ketiga begitu, dan berpikir tidak. Nah ini sudah jelas nih, berpikir tidak, kecurigaan, prasangka ini kan sumbernya dari pikiran ya. Penyakit apapun, medis, non medis, psikologis, itu sumbernya dari pikiran. Apabila kita berpikiran negatif, apabila kita berpikiran yang kurang baik, irasional, yang belum terbukti ya nyatanya, itu pasti akan berdampak ke cara kita mengambil keputusan atau cara kita menyikapi sesuatu, atau kepribadian kita juga bisa terpengaruh. Nah, kalau di sini saya sarankan sih memang yang paling pertama kita harus merengkuh ya, memaafkan diri kita, menerima diri kita yang dulu yang terluka karena menjadi saksi bahwa orang tua itu bertengkar. Jadi di sini tuh yang bersangkutan ini menjadi saksi orang tuanya berkonflik, dan itu sangat membekas secara psikologis sampai alam bawah sadar sampai sekarang ya. Akhirnya mengakibatkan munculnya kecurigaan dan prasangka, dan itu memang wajar karena tidak tertangani dengan baik perasaan-perasaan terluka yang dulu waktu kecil. Jadi yang paling utama memang kita harus memaafkan. Di sini kita nggak usah meminta, misalnya sulit nih, kita konfront ke orang tua, harus ini salah bapak atau salah ibu, itu kan sangat tidak mungkin ya untuk dilakukan. Jadi anggap saja kita melakukan kursi kosong, kita menghadirkan ya, seperti yang pertemuan-pertemuan yang awal-awal ya, saya menjelaskan mengenai kursi kosong ya. Jadi bisa juga kalian terapkan di rumah, di kamar sendirian, di kondisi yang sepi. Kalian bayangkan sosok yang ingin kalian sampaikan. Dalam kasus ini misalnya ayahnya ya, ini di depannya ini nggak ada apa-apa, tapi coba saja tutup matanya,
Ambil nafas perlahan, bayangkan hadirkan sosok itu ada, lalu sampaikan keluh kesahnya. Misalnya, Pak ya, Pak, sebenarnya aku ini begini loh, aku ini kecewa, aku pengennya itu diginikan, aku pengennya keluarga itu seperti ini. Nah, coba melakukan itu secara pribadi ya. Kalau misalnya sudah, silakan nanti kamu gantian di posisi Bapak, sampaikan ngobrol ke dia, sampaikan ke dirimu sendiri. Misalnya jadi Bapak nih, bilang aja gini, Mawar, anggap aja Mawar ya, Mawar, Bapak minta maaf, sebenarnya Bapak itu begini gitu. Misalnya ini sosok Bapak atau Ibu, Mawar, Ibu minta maaf, Ibu itu nggak sadar kalau melakukan ini, atau Ibu nggak tahu, Ibu itu ternyata udah melukai hati kamu. Contoh tekniknya seperti itu, nanti bisa dipraktekkan. Kalau misalnya kesulitan, kamu bisa juga dengan cara ya curhat ke yang punya kehidupan ini, sampaikan apa yang selama ini membebani kamu, sampaikan apa yang selama ini membuat kamu takut, kecewa. Nanti dari proses itu pasti akan muncul pemahaman lah, atau kamu juga bisa menerima kondisimu itu bahwa itu hanya pemikiranmu yang belum terbukti, itu hanya kecurigaan, itu hanya prasangka, begitu ya. Oke, jadi cukup sekian untuk yang bagian trauma.